Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan produk kami yaitu olahan kita. Produk kami ialah makanan berupa dendeng paru cabai hijau mozzarella dan dendeng jengkol rica-rica mozzarella. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fazil Kurba, dan rekan-rekan saya yaitu Dita Ayu Sekarani, Mei Dwi Utami, Priscilia Hardiati, dan Putri Amelia Ramdhani. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Widyastuti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Entrepreneurship yang sudah membimbing kami dari awal hingga akhir. Langsung saja kita lanjut untuk pembahasan olahan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk olahan kita. Pada saat ini banyak sekali orang-orang yang memulai berusaha dalam bidang kuliner. Usaha pada bidang kuliner adalah usaha yang memiliki potensial yang tinggi. Banyak yang kita lihat para pengusaha yang meraup keuntungan dari usaha kuliner mereka. Namun ada juga yang harus gulung tikar karena salah strategi, pemasaran, ataupun faktor lainnya. Dari masalah tersebut, maka kita harus benar-benar matang dalam menentukan apa saja yang diperlukan sebelum usaha itu berjalan dan agar tidak salah mengambil langkah. Usaha kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda dan unik lebih banyak digemari oleh masyarakat sekarang ini. Dengan adanya peluang tersebut, kami tertarik untuk mendirikan suatu usaha di bidang kuliner. Kuliner yang kami buat adalah makanan dari bahan dasar paru dan jengkol. Produk yang dibuat juga tak kalah dengan produk yang sudah beredar di luar sana. Dengan rasanya yang unik, yaitu pedas, manis, dan sensasi ketika menggigitnya adalah kriuk namun juga empuk. Usaha ini kami namakan olahan kita. Kami beri nama olahan kita dikarenakan kami mengolah sendiri apa yang akan kami produksi. Olahan kita juga memiliki kepanjangan yaitu oleh-oleh untuk saudara kita. Kami juga membangun usaha ini agar bisa menyalurkan ide-ide yang ada di pikiran kami ke dalam suatu produk yang nantinya bisa dijual dan menghasilkan suatu keuntungan bersama. Target market. Kita mempunyai target market dari semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dikarenakan produk makanan adalah salah satu usaha yang pasti kita jumpai sehari-hari, maka produk kami bisa dinikmati dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Namun tidak diperuntukkan untuk balita. Untuk kepedasan produk, kami bisa sesuaikan dengan request konsumen ataupun menyesuaikan umur. Produk yang kami buat juga tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Yang kedua, ada para food vlogger. Dengan adanya food vlogger, kita bisa menggunakan sebagai media pengiklanan dan bisa memperluas target pemasaran kita dengan membangun cabang di daerah-daerah tertentu. Value proposition dan contoh foto produk. Yang pertama kita mempunyai produk dendeng paru cabai hijau mozzarella. Dendeng paru cabai hijau mozzarella merupakan masakan khas Minang. Makanan ini berbahan dasar paru sapi yang direbus, diungkep dengan bumbu yang pas khas Nusantara. Setelah itu, paru digoreng hingga garing dan renyah, namun tekstur kenyal dan empuk di bagian dalamnya, sementara baluran bumbu cabai hijau dan lelehan keju mozzarella yang pedas dan gurih membuat hidangan ini makin khas rasanya. Kedua, ada dendeng jengkol rica-rica mozzarella. Dendeng jengkol rica-rica mozzarella merupakan salah satu makanan favorit di kalangan masyarakat. Namun juga ada masyarakat yang tidak suka dengan hidangan jengkol dengan alasan bau. Terlebih lagi kaum muda yang gengsi jika memakan hidangan jengkol. Namun tidak bagi kami mahasiswa yang ingin membuat kreasi olahan jengkol menjadi olahan yang modern, yaitu dengan menambahkan kelelahan keju mozzarella di atasnya agar menjadi diminati oleh kaum muda.
kualitas pengemasan yang digunakan, kita menggunakan mesin vakum yang kedap udara, dan produk kami bertahan hingga 3-4 hari dalam suhu ruangan dan 2 minggu dalam suhu freezer. Selanjutnya adalah revenue stream. Pendapat utama produk kami adalah hasil dari penjualan dendeng paru dan jengkol. Kami membuat usaha ini bertujuan supaya makanan dengan bahan baku jengkol dan paru bisa lebih eksis lagi. Bukan hanya itu, kami menerima para reseller dan dropship untuk produk kami. Selanjutnya adalah go to market strategi. Pastinya di setiap usaha memiliki strategi pasar yang berbeda-beda. Pada usaha olahan kita, kami memiliki strategi pasar, yaitu di mana kami mengadakan promo Jumat Berkah, yang dimana customer akan mendapatkan promo-promo menarik pada hari Jumat. Kemudian kami juga akan menjual produk kami pada komunitas grup UMKM khusus makanan pada kelurahan atau kota, agar produk kami lebih dikenal oleh orang lain, khususnya pada kota Bekasi. Kemudian untuk menjangkau customer di kota yang berbeda, kami akan mempromosikan produk kami melalui sosial media. Sosial media yang digunakan oleh olahan kita adalah Instagram, email, dan WhatsApp. Kemudian untuk e-commerce-nya adalah Shopee. Media promosi. Pada Instagram olahan kita terdapat beberapa postingan, yang dimana postingan itu berisi tentang bagaimana cara order pada olahan kita, kemudian menu apa saja yang kita jual di produk olahan kita. Lalu jika kita mengklik link yang tersedia pada bio Instagram olahan kita, maka kita akan menemukan 3 icon seperti pada digambar, yang dimana ada icon admin order, icon customer service, dan icon Shopee, yang dimana jika kita mengklik salah satu iconnya, maka akan langsung terhubung ke akun olahan kita. Kita juga membuat poster online yang dimana bisa kita bagikan lewat story Instagram, WhatsApp, ataupun postingan Facebook, agar produk olahan kita lebih dikenal oleh orang banyak. Kemudian ada kompetitor dan advisor. Pastinya di setiap usaha memiliki pesaing. Pesaing pada olahan kita adalah mereka yang menjual makanan berbahan dasar paru dan jengkol seperti warung makan Padang dan warung lauk pauk cepat saji lainnya. Maka dari itu olahan kita akan terus berusaha meningkatkan kualitas baik dari segi pengemasan, rasa, dan pelayanan kepada konsumen. Olahan kita dengan senang hati menerima kritik serta masukan ataupun saran baik dari core team olahan kita ataupun para konsumen, yang saran dan kritiknya bisa disampaikan pada icon customer service yang bisa diklik di link yang tersedia di bio Instagram olahan kita. Jika langsung mengklik icon customer service tersebut, maka kita bisa langsung menyampaikan kritik serta saran yang ingin kita sampaikan, yang nantinya akan kami kembangkan agar produk olahan kita lebih baik ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi atau core team dari kita. Yang pertama, sebagai yang tertinggi dalam suatu usaha, yaitu pimpinan, dipimpin oleh Muhammad Fasil Kurba. Ia memiliki tanggung jawab dan tugas, yaitu menentukan produk apa saja yang akan dikembangkan selanjutnya, menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi, serta melakukan pengawasan dan pengerahan terhadap bagian di bawahnya. Yang kedua, bagian keuangan, yaitu Priscili Hardiati, yang memiliki tugas yang pertama, mengelola administrasi keuangan usaha, yang kedua, bertanggung jawab atas keuangan usaha, dan yang ketiga, bertanggung jawab atas kelancaran keuangan usaha. Yang ketiga, ada bagian pemasaran, Medi Utami, memiliki tugas yang pertama, melakukan penjualan dari hasil produksi, yang kedua, melakukan promosi untuk menarik pangsa pasar yang beragam dan memenuhi target yang ditentukan, serta yang ketiga, memperhatikan keadaan pasar
dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang keempat, ada bagian produksi, yaitu Dita Ayuskarini dan Putri Amelia Rahmadani, yang memiliki tugas yang pertama bertanggung jawab atas berjalannya proses produksi produk agar bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi usaha. Yang kedua, bertanggung jawab atas keperluan bahan mentah, bahan penolong untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam pengemasan hasil produksi. Serta yang keempat, membuat laporan hasil produksi. Selanjutnya, milestone yang pertama dari segi penjualan, yaitu mendapatkan 100 pesanan setiap harinya dan memiliki customer tetap. Yang kedua, dari segi tempat, memiliki stand dan tempat produksi tetap di kemudian hari. Yang ketiga, segi manfaat, membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang financial plan. Di sini sudah ada biaya-biaya untuk pembuatan dendeng paru dan dendeng jengkol. Untuk yang pertama, biaya bahan baku dendeng paru, diantaranya paru, cabai hijau, tomat, bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, keju mozzarella, dengan total biaya bahan baku dendeng paru yaitu 151.000. Untuk biaya bahan baku dendeng jengkol, diantaranya jengkol, cabai hijau, tomat, bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, keju mozzarella, dengan total biaya bahan baku dendeng jengkol yaitu 141.000. Untuk biaya produksi, ada gas, biaya air minum, biaya listrik, biaya tenaga kerja, dengan total biaya produksi 78.000. Untuk biaya packing, plastik vakum, mesin vakum, label, dengan total biaya packing 130.750. Untuk biaya kemasan, di sini kita memakai paket data untuk 1 bulan dengan biaya 15.000. Untuk break even point dendeng paru, kapasitas produksi per bulannya yaitu 270 pack, harga jual per packnya itu 40.000, maka total penjualan per bulannya yaitu 10.800.000. Untuk biaya tetap per bulannya 10.000 didapat dari biaya tenaga kerja harian dibagi 2, ditambah Rp181 didapat dari biaya mesin vakum harian dengan jumlah 10.181 dikali 30 hari. Jadi untuk biaya tetap per bulannya yaitu Rp305.430. Untuk biaya variabel per bulannya yaitu Rp151.000 didapat dari biaya bahan baku dendeng paru, ditambah Rp29.000 didapat dari biaya air minum, biaya listrik, dan biaya gas dibagi 2, dan ditambah Rp6.750 didapat dari biaya kemasan 9 pack, dan ditambah Rp250 yaitu biaya pulsa harian dengan jumlah Rp187.000 dikali 30 hari, yaitu total biaya variabel per bulannya yaitu Rp5.610.000. Untuk BP unitnya yaitu Rp305.430 didapat dari biaya tetap per bulan dibagi 40.000 didapat dari harga jual Rp5.610.000 didapat dari biaya variabel per bulan dibagi dengan 270 pack yaitu total produksi per bulan, dan didapatkan BP unitnya itu 15,8 dibulatkan menjadi 16 pack. Untuk BP rupiah yaitu Rp305.430 itu dari biaya tetap per bulan dibagi 1 dikurangi 5.610 itu dari biaya variabel per bulan dibagi 10.800 itu dari total penjualan per bulan, dan didapatkan BP rupiah untuk dendeng paru sebesar Rp635.577. Untuk berat bersih paru setelah diolah menjadi 1,8 kg, berat jual per kemasannya 200 gram, harga per jual per kemasan yaitu Rp40.000. Jadi 1,8 kilo paru bisa menjadi 9 kemasan dendeng paru. Untuk break even point dendeng jengkol, kapasitas produksi per bulannya yaitu 300 pack, harga jual per pack yaitu Rp30.000, maka total penjualan per bulannya yaitu 9 juta. Untuk biaya tetap per bulannya sama dengan dendeng jengkol yaitu Rp305.430. Untuk variabel cost per bulannya yaitu Rp141.000 didapat dari biaya bahan baku dendeng jengkol ditambah dengan Rp29.000
Itu didapat dari biaya air minum, biaya listrik, dan biaya gaji dibagi 2. Ditambah dengan 7.500 itu didapat dari biaya kemasan 10 pack. Dan ditambah 250 yaitu biaya pulsa harian dengan jumlah Rp177.750 itu dikalikan 30 hari. Dan didapatkan untuk variabel cost per bulannya dendeng jengkol yaitu Rp5.332.500. Untuk BP unit dendeng jengkolnya di sini perhitungannya Rp305.430.000 didapat dari biaya tetap per bulan dibagi 30.000 untuk biaya kemasan per pack dikurang 5.332.500 didapat dari biaya variabel per bulan dibagi dengan 300 yaitu produksi pack per bulan. Dihasilkan untuk BP unit dendeng jengkol yaitu 24,9 dibulatkan menjadi 25 pack. Untuk BP rupiahnya perhitungannya yaitu 305.430 didapat dari biaya tetap per bulan dibagi dengan 1 dikurang 5.332.500 didapat dari biaya variabel per bulan dibagi 9 juta itu total penjualan per bulan, maka didapat BP rupiahnya yaitu 749.521. Untuk berat bersih jengkol setelah diolah yaitu 2 kilo, berat jual per kemasannya itu 200 gram, harga per kemasannya itu 30.000, jadi 2 kilo jengkol bisa menjadi 10 kemasan dendeng jengkol. Selanjutnya yaitu profit revenue sharing. Target penjualan untuk dendeng paru 270 pieces dan untuk dendeng jengkol 300 pieces selama 1 bulan. Pendapatan penjualan dendeng paru selama 1 bulan. Untuk datanya, untuk penjualan 40.000 dikali 270 sama dengan 10.800.000. Untuk biaya 197.181 dikali 30 sama dengan 5.915.430. Untuk keuntungan yaitu 10.800 dikurang 5.915.430 sama dengan 4.884.570. Untuk hasil pembagian keuntungan penjualan dendeng paru untuk masing-masing anggota yang terlibat sebesar 20%. Untuk perhitungannya 4.884.570 dikali 20% sama dengan 976.914. Untuk pendapatan penjualan dendeng jengkol selama 1 bulan. Penjualan 30.000 dikali 300 sama dengan 9 juta. Untuk biaya 187.931 dikali 30 sama dengan 5.637.930 rupiah. Untuk keuntungan yang didapat yaitu 9 juta dikurang 5.637.930 sama dengan 3.362.070 rupiah. Hasil pembagi keuntungan penjualan dendeng jengkol untuk masing-masing anggota yang terlibat sebesar 20%. Untuk perhitungannya 3.362.070 rupiah dikali 20% sama dengan 672.444 rupiah. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika masih ada kurang lebihnya. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.